Halo, kembali lagi bersama saya Maranatha. Saat ini saya akan kembali membahas soal-soal yang menarik tentang matematika. Ya, kali ini saya akan bahas tentang differentiation. Ya, jadi di sini um, ada pertanyaan ya. Find the value of dy over dx for each curve at the point. Nah, jadi ini yang pertama. Di saat fungsinya itu adalah y sama dengan 3x min 2 per x kuadrat at the point negatif 2, negatif 2 ya. Jadi di sini dikatakan kita diminta untuk mencari first derivative of this function ya. Berarti kita akan mencari dy per dx-nya. Oke. Tapi sebelumnya saya akan sederhanakan dulu fungsi ini. Oke, ini saya akan sederhanakan menjadi 3x per x kuadrat min 2 per x kuadrat. Atau ini menjadi 3x pangkat min 1 dikurangin 2x pangkat min 2. Oke. Nah, saya akan mencari dy per dx-nya atau derivatif pertama. Ini menjadi min 1 kali 3 ya, yang ini. Jadi min 3 x pangkat min 1 kurang 1 jadi min 2. Kemudian min 2 kali min 2 jadi plus 4 x pangkat min 3. Nah, kalau saya sederhanakan, ini menjadi min 3 per x kuadrat ditambah dengan 4 per x pangkat 3. Oke, di sini dikatakan at the point min 2, min 2 gitu ya. Berarti saat x-nya sama dengan min 2, berarti saya bisa mencari dy over dx-nya itu sama dengan min 3 per min 2 kuadrat seperti ini ditambah dengan 4 per min 2 pangkat 3. Nah, atau kalau saya sederhanakan menjadi min 3 per 4 ditambah dengan 4 per min 8. Oke, saya samakan penyebutnya. Berarti ini menjadi min 6 per 8. Ya, sama-sama saya kalikan 2. Kemudian min 4 per 8. Nah, akan menjadi min 10 per 8. Oke. Jadi, value of dy over dx at the point negative 2, point negative 2 itu sama dengan negatif 10 per 8. Oke, next ke soal berikutnya. Ya, di sini kita punya fungsinya y sama dengan x kuadrat plus x min 4. Nah, di poinnya 1, min 2. Jadi ini saya cari dulu dy over dx-nya. Ini menjadi 2x plus 1. Kemudian satunya ini, jadi ini x sama dengan 1 ya. Di saat x sama dengan 1, maka dy per dx-nya itu menjadi 2 kali 1 tambah 1, yaitu menjadi 3. Oke, jadi value of dy over dx-nya pada saat poin 1, min 2 itu sama dengan 3. Oke, mudah ya dipahami. Oke, saya next dulu. Oke, di sini diketahui ya. Wah, ini sebenarnya ketutup ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba bacakan soalnya. Given that xy equals to 12, find the value of dy over dx when x equals to 2. Oke, jadi dari statement ini, ya, fungsi ini, xy equals to 12, berarti itu bisa menjadi y equals to 12 over x. Nah, seperti ini. Kemudian ditanya adalah dy per dx-nya. Oke, dy per dx itu sama dengan, nah ya ini saya bisa sederhanakan lagi menjadi 12x pangkat min 1. Nah ini kalau di derivatif, min 1 kali 12 jadi min 12 x pangkat min 2. Karena pangkatnya dikurangi 1 jadi min 2. Oke, kalau sudah di saat x yang sama dengan 2 di sini, nah berarti saya bisa cari dy per dx-nya itu sama dengan min 12 per x kuadrat ya. Ini menjadi
min 12 per X kuadrat, biar mudah dihitung ya, pangkatnya positif, ini per 2 kuadrat, atau min 12 per 4 menjadi min 3, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Kita ke next, soal berikutnya. Find the gradient of the curve y equals to 2x minus 5 times x plus 4 at the point 3.7. Nah, di sini, gradient itu adalah first derivative ya of the function. Jadi bisa juga saya tulis gradient itu bisa juga ditulis sebagai dy per dx gitu. Nah, di sini kita punya y-nya itu sama dengan 2x min 5, kemudian x plus 4. Nah, ini saya kalikan rainbow biar lebih mudah mengerjakan. Jadi 2x kuadrat plus 8x min 5x min 20. Saya sederhanakan lagi menjadi 2x kuadrat plus 8 min 5 menjadi plus 3x min 20. Ini adalah y-nya. Kemudian kalau mencari dy per dx itu menjadi 4x plus 3. Oke. Kemudian dikatakan berapa gradiennya at the point 3.7 ya. Jadi saat x-nya sama dengan 3, oke, kita akan mencari gradiennya. Oke, jadi dy per dx-nya itu sama dengan 4x, x-nya sama dengan 3 ya, 4 kali 3 plus 3. Berarti ini menjadi 12 tambah 3, 15. Oke. Mudah ya untuk dipahami? Oke, saya lanjut lagi. Wah, ini sudah ketutup. Saya bacakan ya. Find the coordinates of the point on the curve y equals to x to the power of 3 minus 3x minus 8, where the gradient is 9. Nah, kalau di sini ketahui gradientnya. Ya, jadi ketahui gradientnya dy per dx-nya itu sama dengan 9. Nah, kita disuruh mencari coordinates of the point-nya. Nah, jadi kita cari dulu dy over dx-nya itu berapa. Jadi dari function ini kita cari dy per dx-nya itu menjadi, nah di sini ya, ini menjadi 3x kuadrat min 3 itu sama dengan 9, dikatakan di situ ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah saya coba mencari x-nya dulu. 3x kuadrat sama dengan min 3-nya saya pindah menjadi 12. Oke, x kuadratnya itu menjadi 12 per 3, 4. X-nya menjadi plus minus 2. Ya, jadi X-nya itu min 2 dan X-nya itu 2, positif 2. Seperti itu. Jadi ada 2X. Nah, saat X sama dengan min 2, itu kita masukkan ke equation yang pertama. Yaitu Y sama dengan min 2 pangkat 3, min 3 kali min 2, kemudian min 8. Nah, ini menjadi min 8. Kemudian min 3 kali min 2 itu menjadi positif 6, min 8. Nah, ini menjadi berapa nih? Min 16, jadi min 10 ya. Jadi di sini kita punya coordinate of the point-nya itu adalah min 2, min 10. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu saat X sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian min 3 kali 2, min 8. Ini menjadi 8, min 6, min 8. Berarti jadi min 6. Nah, di sini kita dapat poinnya itu berarti 2, min 6. Seperti itu. Jadi, kalau ditanya find the coordinates of the points, berarti ada min 2, min 10 dan 2, min 6. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Find the gradient of the curve y equals to 5x squared bla 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 at the point where the curve crosses the y axis. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, ini diagram Cartesius, ini x-axisnya.
kemudian ini y-axisnya. Oke, nah jadi di sini dikatakan saat poinnya itu berada di y-axis. Berada di y-axis berarti x-nya sama dengan 0. Berarti ini x-nya sama dengan 0. Oke, nah berarti kita mencari dulu dy per dx-nya itu dari fungsinya ini ya, 5x kuadrat. Jadi y-nya itu sama dengan 5x kuadrat min 8x plus 3. Ini saya derivatif. Menjadi 10x min 8. Oke. Dan dikatakan at the point where the curve crosses to y-axis. Jadi saat y-axis itu berarti x-nya sama dengan 0. Saat x sama dengan 0, berarti dy per dx-nya atau gradientnya itu menjadi 10 kali 0 min 8, yaitu menjadi min 8. Jadi negatif 8. Jadi kalau ditanya find the gradient of bla bla bla, nah ini dia, negatif 8 jawabannya. Oke. Jadi gradient itu adalah turunan pertamanya atau first derivative of the function ya. Oke, next. Kita ke soal berikutnya. Wah, ini ketutupan lagi. Saya bacakan. The gradient of the curve y equals to, nah ini, y equals to ax square plus bx at the point, nah di sini poinnya 3, negatif 3 gitu ya. Nah di sini dikatakan gradientnya itu dy over dx-nya itu sama dengan 5. Oke. Pertanyaan adalah find the value of a and b. Nah ditanya adalah a and b. Nah berarti kita cari dulu first derivatifnya. Jadi dy over dx-nya itu sama dengan 2a x begini plus b itu sama dengan 5. Karena tadi dikatakan gradient of the curve ini itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, setelah itu dikatakan titiknya itu 3, min 3 atau bisa dibilang saat x sama dengan 3. Nah, di sini x-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, ketika x-nya sama dengan 3 berarti 2a kali 3, x-nya saya ganti substitute dengan 3 ya, plus b itu sama dengan 5. Sampai sini cukup jelas ya. Ini menjadi 6a plus b sama dengan 5. Nah, kalau sudah, saya akan mencari satu persamaan lagi dari sini. Y-nya itu tadi adalah ax kuadrat plus bx, yaitu saat di titik 3, min 3, artinya saat x-nya 3, itu y-nya min 3. Jadi min 3 sama dengan a kali 3 kuadrat plus b kali 3. Atau saya lanjutkan, min 3 sama dengan 9a plus 3b. Kalau ini saya sederhanakan, saya bagi 3 gitu ya. Berarti ini menjadi min 1 sama dengan 3a plus b. Nah, kedua persamaan ini saya eliminasi. Oke, berarti menjadi, saya coba pakai warna lain supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi di sini min 1 sama dengan 3a plus b. Kemudian yang satunya itu adalah 5 sama dengan 6a plus b. Saya kurangin, habis, dicoret. Kemudian 6a kurang 3a itu 3a. 5 kurang min 1 jadi 6. Atau a-nya itu sama dengan 2. Kalau udah dapat a-nya, kita bisa cari b-nya. Nah, kita masukkan di sini. 6 kali 2 plus b sama dengan 5. B-nya sama dengan 5 dikurangin 12. Itu menjadi min 7. Nah, kita dapat a-nya 2, b-nya min 7. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya next lagi. Oke, the gradient of the curve y equals to x to the power of 3 plus ax square plus bx plus 7 at the point 1.5 is negative 5. Find the value of a and b. Nah, caranya juga kurang lebih sama seperti tadi. Oke, kita mencari dulu ini fungsinya adalah y sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat
plus bx plus 7. Jadi di sini di titik 1,5 artinya y-nya itu 5 saat x-nya itu 1. Saya masukin 1 pangkat 3 plus a kali 1 kuadrat plus b kali 1 plus 7. Nah, ini menjadi 5, 1 tambah 7 ini 8 plus a plus b. Nah, atau saya bisa tulis a plus b sama dengan min 3. Oke, kita dapat 1 persamaan. Nah, di sini dikatakan gradiennya itu negatif 5, artinya dy per dx-nya itu sama dengan 5. Nah, dy per dx-nya itu berapa? Oke, kita cari dulu. X pangkat 3 itu menjadi 3x kuadrat. Kemudian ax kuadrat itu menjadi 2ax. Kemudian plus bx, yaitu plus b. Ini sama dengan, ini min 5 ya, min 5. Nah, kalau sudah di sini di titik 1,5 atau bisa dikatakan melalui x sama dengan 1 di sini ya. Jadi x-nya 1, saya ganti 3 kali 1 kuadrat plus 2a kali 1 tambah b itu sama dengan min 5. Atau saya bisa tulis 2a plus b itu sama dengan, nah 3-nya ini saya pindah jadi min 8. Oke, saya punya dua persamaan ini. Saya akan coba eliminasi dengan warna yang berbeda supaya mudah untuk dibedakan. Nah, ini saya akan eliminasi, yaitu a plus b sama dengan min 3. Yang satunya itu 2a plus b sama dengan min 8. Oke, ini saya kurangin. 2a kurang a menjadi a. Kurangin ke atas ya, biar mudah. Min 8 dikurangin min 3, itu berarti menjadi min 5. Nah, kita dapat a-nya min 5. Kita pakai salah satu persamaan tadi, a plus b sama dengan min 3, a-nya ganti min 5, plus b sama dengan min 3, b-nya sama dengan min 5, saya pindah menjadi 2. Oke, berarti dikatakan di sini, ditanyakan, find the value of a and b. Jadi a-nya negatif 5, b-nya itu 2. Oke, udah ya dipahami? Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ketutup juga. Saya turunkan dikit. Find the gradient of the curve y equals to, nah di sini y-nya itu sama dengan 6 over ya open bracket x minus 1 square gini at the point where the curve crosses the y-axis. Nah, sekali lagi y-axis itu artinya x sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia menyinggung, dia melalui sumbu y, artinya saat titik x-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, dikatakan di sini yang ditanyakan find the gradient ya. Jadi dy per dx-nya itu berapa? Oke, kita cari dulu. Di sini y-nya ini bisa saya tulis sebagai 6 dalam kurung x min 1. Saya naikkan ke atas ya. Berarti menjadi pangkat min 2. Nah, berarti dy per dx-nya itu sama dengan, ini menggunakan chain rule ya. Jadi min 2-nya kalikan ke depan kali 6 jadi min 12. Saya langsung x min 1 pangkat min 3. Kemudian derivatif dari yang di dalam kurung ini yaitu 1. Atau saya bisa tulis min 12 per x min 1 pangkat 3. Karena pangkatnya negatif, taruh di bawah supaya pangkatnya jadi positif. Ini dy per dx-nya. Nah, di sini katakan find the gradient ya. Jadi at the point, nah jadi saat x-nya sama dengan 0. Jadi saat x sama dengan 0, oke, saya ganti x-nya itu menjadi 0. Berarti ini menjadi min 12 per 0 kurang 1 pangkat 3. Nah, ini menjadi min 12 per min 1 sama dengan 12. Jadi gradiennya berapa? 12. Oke. Saya next ke soal berikutnya. Find the gradient of the curve y equals to bla bla bla. Ini ya, at the point 2.1 gini. Jadi ini juga caranya sama. Kita mencari gradientnya, dy per dx-nya itu menggunakan chain rule yang ini jadi 5. Nah, di sini ya. Ini jadi 2x min 3 pangkat 5-nya dikurang 1 seperti biasa. Kemudian yang di dalam kurung di derivatif 2. Nah, bisa saya tulis menjadi 10
2x min 3 pangkat 4. Ini untuk dy per dx-nya. Nah, kalau sudah, kita masukkan saat x sama dengan 2. Nah, berarti nanti kita akan ketemu dy per dx-nya atau gradiennya itu 10 dalam kurung 2 kali 2 min 3 pangkat 4, yaitu menjadi 10 dalam kurung 2 kali 2 itu 4, 4 kurang 3 itu 1 pangkat 4 tetap 1 ya, berarti ini menjadi 10. Jadi kalau ditanya berapa gradiennya, yaitu 10. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya dipahami. Saya ke soal berikutnya. Oh ya, sepertinya sudah habis soalnya. Jadi ini hanya review yang chain rule ya. Ini kita akan menggunakan chain rule. Kalau menggunakan power rule biasa, ini akan panjang karena pangkatnya 5 ya dalam kurungnya itu. Nah, ini saya bisa ubah menjadi fx sama dengan x kuadrat min 5x pangkat min 1. Nah, supaya lebih mudah aja. Jadi f aksen x itu sama dengan 5x kuadrat plus 5x pangkat min 2 pangkat 4. Kemudian yang di dalam kurung ini diderivatif menjadi 2x. Sebentar. Ini harusnya sebentar, ada kesalahan sedikit ya. Jadi ini oke, ini min 5x pangkat min 1. Nah, kemudian ini diderivatif jadi 2x plus 5x pangkat min 2. Oke, coba kita cek sama-sama ya. 5x kuadrat, oke. Pangkat 4, 2x min plus, oke, harusnya sudah sesuai. Sudah betul harusnya ya. Ini jadi 10x, jadi yang ini saya kalikan dengan di sini. Oke, karena pangkatnya sama-sama 1. Kalau dengan yang di depan ini nggak bisa karena pangkat 4 ya. Jadi 10x plus 5 kali 5, 25x pangkat min 2. Kemudian yang ini x kuadrat min 5x pangkat min 1 pangkat 4. Nah, atau ini saya sederhanakan lagi 10x biar lebih rapi kelihatannya ya. 25 per x kuadrat. Kemudian di sini x kuadrat min 5 per x pangkat 4. Oke. Ya. Jadi ini adalah beberapa pembahasan ya, soal-soal tentang first derivative ya, yang berkaitan dengan gradient. Nah, semoga apa yang sudah saya bahas ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, tetap semangat belajar. Ya, matematika bukan mudah, tetapi menyenangkan. Ya, semakin banyak dipelajari, semakin pusing menurut saya, gitu ya. Tetapi semoga dengan kepusingan itu membuat kita bertumbuh ya, karena kita berpikir, pusing, tapi jadi mengerti, dan akhirnya pun menikmati, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tetap semangat belajar, terus maksimalkan diri kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.